mulai aja langsung. Jangan. Ini Indonesia baru aja lewati tahun 2024. Di situ kita baru saja mengalami sesuatu. Akan melewati. Iya, akan melewati tahun 2024. Dan kita di situ sudah melewati beberapa peristiwa yang sangat menegangkan, tapi juga akhirnya menenangkan. Karena kita melewati namanya Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Dan itu memang menjadi sesuatu yang membahagiakan karena semua berjalan dengan baik dalam pemerintahan kita. Ini gimana Pak John melihat proses pelaksanaan dan hasil yang ada dan apa yang bisa kita ambil pelajarannya untuk peristiwa-peristiwa penting itu? Ya, dari sudut manusia, menjalani 1 tahun ini akan berakhir pada 31 Desember. Dari sudut manusia, bahwa di setiap tempat, di setiap waktu, manusia pasti mengalami hal-hal yang namanya kesusahan, kebahagiaan, kecukupan, kekurangan, bahkan penderitaan. Tapi juga manusia juga mengalami sukacita yang luar biasa. Dari sudut negara juga demikian. Aspek politik, ideologi politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan di dalam negara juga mengalami berbagai gelombang-gelombang di mana ada yang kita harapkan, ada yang tidak diharapkan, ada kita suka, ada tidak suka. Yeah. Tapi semua hal yang kita jalani ini pada akhirnya untuk menutup tahun harus menyatakan bahwa terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih Sang Hyang Widiwasa. Sampai di sini kami telah ditolong dengan baik. Jadi menyatakan sesuatu telah ditolong. Karena sesungguhnya menutup tahun itu adalah memahami diri kita sendiri, memahami bangsa kita, apa yang terjadi di belakang ini. Dan ini tentu banyak kekecewaan, banyak kebahagiaan. Itu namanya, kalau menurut saya, kita berhenti pada masa lalu adalah bagian kita mengikuti cara pandang setan dan iblis. Jadi masa lalu itu cara pandang setan dan iblis. Karena dengan membuka-buka sesuatu yang pahit untuk dilontarkan yang sekarang banyak di medsos itu, itu sebetulnya memperdalam, mencampakkan kebahagiaan yang mungkin kita raih pada tahun berikutnya. Kita campakkan dengan berpikiran negatif, pikiran negatif, pikiran pesimis, pikiran kebencian yang kita pelihara. Ini adalah racun yang dulu sering saya katakan, akar kepahitan hidup. Hidup secara manusia, hidup juga sebagai bangsa, negara, dan masyarakat. Jadi intinya adalah jangan mengikuti cara pandang setan dan iblis yang selalu menggelorakan masa lalu yang kurang bagus. Ya, pahami bahwa hidup itu ada yang bagus, ada yang tidak. Oke, ini berarti kita harus terus berjalan ke depan gitu ya Pak John? Ya, berjalan ke depan sambil memahami ada sesuatu yang kurang di diri kita sendiri karena untuk merubah hidup, jangan sampai kita menawarkan baju pada orang sementara kita telanjang. Ya, artinya kita suka menyatakan suatu hal yang baik, sebetulnya kita buruk sekali ya. Itu artinya itu. Maka segala sesuatu hentikan pada saat memasuki akhir tahun. Karena sesungguhnya tahun baru itu menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Oke. Baik. Ini Pak John. Kalau ditanya soal bangsa dan negara, ya saya sudah ulas secara garis besar bahwa ada kepahitan, ada orang dalam pilkada, pemilihan presiden dan lain kita sudah lalui, ada yang gembira di sana, ada tangisan, ada caci maki, tapi percayalah bahwa setiap orang yang memelihara caci maki atau dendam dalam dirinya dalam berbangsa dan bernegara, dia sendiri tidak akan panjang umur. Tidak bisa. Karena racun itu adalah racun kebencian yang kita pelihara. Nggak usahlah benci sana, benci sini, benci ini. Nggak usah.
fitnah sana, fitnah sini. Pahami bahwa kita harus memelihara hati. Peliharalah hatimu, sebab dari situ berpancar kehidupan. Dahsyat, bukan main ya. Nah, dari untuk pemerintahan yang baru kita juga harus positif. Ya. Gitu ya Pak John ya. Makanya ada harapan baru nih sahabat RPK yang bisa diimpikan oleh semua rakyat. Pak John, tapi apa yang berbeda dan yang bisa menjadi sinyal positif untuk menguatkan rakyat bisa sejahtera, dan apa saja nih hal-hal yang bisa menjadi peluang kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Ya, tentu setiap pergantian pimpinan negara, pergantian presiden, tentu gaya dan stylenya kan berbeda. Oke. Tantangan masa dan waktu juga berbeda. Pergumulan-pergumulan yang ada yang dihadapi juga berbeda. Dan saya harus katakan dulu bahwa terima kasih Pak Jokowi 10 tahun membangun negara. Ya. Dan Pak Prabowo memasukinya itu adalah juga memiliki tanggung jawab dan beban yang cukup berat. Dilihat dari kemampuan keuangan kita itu adalah hal yang sangat mendasar. Ya, jadi kalau ada uang, saya kasih kamu, apapun kamu bisa bikin. Tapi kalau Anda ada uang, bagaimana? Nah, negara ini memiliki pergumulan berat terkait dengan kemampuan berkaitan dengan dana. Yang lalu saya kira kita hidup itu harus dikatakan, kita harus akui bahwa kita hidup dari pinjaman-pinjaman masa lalu. Dan pinjaman itu membengkak sedemikian rupa, bahkan ada ahli menyatakan harus 600 triliun harus diselesaikan sebelum akhir tahun ini cicilan pokok, dan 400 triliun cicilan bunga itu. Tapi saya selalu memiliki pikiran dan yakin bahwa Pak Prabowo bisa mengatasi segala sesuatu ini. Sebab sejak awal Pak Prabowo sudah berangkatnya dengan ketulusan. Bahwa saya persembahkan hidup saya untuk negara. Nah, itu. Jadi apa yang membesarkan hati adalah karakter. Karakter pimpinan yang mau menyerahkan hidupnya untuk memperbaiki negara. Apapun kerusakan di dalam, apapun kekurangannya, dia siap untuk melakukan yang terbaik bagi negaranya dan bagi rakyatnya. Positif yang ditularkan juga harus terus tertular ke semua gitu. Ya, tentu masyarakat juga harus yakin, tetapi juga secara internal juga para pelaksana daripada presiden juga supaya menjelang 2025 supaya melakukan introspeksi dirilah. Ya. Introspeksi artinya jangan tampil seperti presiden. Saya mau-maunya aja. Apa yang diomongkan kayak semua dia tahu. Lebih tahu daripada presiden. Nah, setidak-tidaknya dia adalah pelaksana daripada kebijakan dan keputusan dan garis-garis besar yang telah dilakukan, yang telah dijanjikan oleh Bapak Presiden kepada rakyat. Pelaksana namanya. Nggak usah seperti kayak presiden semua tahu. Ya, semua nomenklatur ini kan nomenklatur. Jadi ini Pak Prabowo sebelum berangkat ke luar negeri, ini tanggalnya tanggal 5 November sudah ditanda tangan. Tugas semua menteri ini sudah ada di sini. Jadi nomenklatur, enggak usah di luar itu terlalu banyak bicara ini, enggak usah lagi lah. Berhenti mempopulerkan diri lagi. Karena semua menteri apa wakil menteri sudah melalui satu penelitian, investigasi bahwa mereka layak, clear and clean. Jadi tidak usah lagi memperkenalkan diri saya akan begini. Tidak usah, lakukan aja tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Baik. Masih banyak yang suka memperkenalkan diri. Nggak usah lagi lah. Harus ngerem juga ya pejabat-pejabat negara ternyata. Ya, harus tahu diri bahwa lebih baik sibuk dalam ruangan untuk membuat program yang bisa membuat rakyat tersenyum. Oke. Karena dengan demikian bentuk-bentuk loyalitas, kemajuan dalam berpikir, kemajuan dalam melakukan, kemajuan dalam bertindak, dan membuat manfaat nilai tambah itu adalah salah satu bentuk namanya kesetiaan kepada presiden. Oke.